Berjumpa lagi dengan Miss Ayu ditemani Miss Grace pada hari ini. Anak-anak, kita akan beribadah, kita bersyukur karena 1 minggu, bahkan dari dahulu sampai sekarang Tuhan menyertai kita. Kita percaya bahwa kita masih ada, kita kuat, itu bukti kebesaran Tuhan untuk kita. Mari anak-anak, Miss Ayu mengajak semuanya, kita tenangkan hati dan pikiran, kita mau berdoa sebelum memulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Sepanjang malam ketika kami tidur dan kami boleh bangun di pagi ini dengan tubuh kami yang sangat baik. Sekalipun mungkin Tuhan menemukan di antara kami dengan kelemahan tubuh kami, dengan sakit yang kami alami atau keluarga kami, tapi kami tetap percaya Tuhan tetap baik dari dulu, sekarang, dan bahkan sampai selamanya. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Mari Tuhan menolong menyertai kami. Ini doa kami Tuhan kiranya memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, Miss Ayu mengajak semuanya untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kita mau menyatakan bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah kita Allah yang luar biasa hebatnya. Mari kita memuji Tuhan, Allahku besar. Ikuti Miss Ayu gerakannya ya. Siapkan hati anak-anak, kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Wulan. Kita mengangkat pujian kita, aku ingin dengar cerita. Yang cerita
Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Misulan mengajak kalian semua untuk datang kepada Tuhan melalui doa dan firman ya. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau melalui pujian kami. Dan kami percaya Engkau duduk di atas puji-pujian kami. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu kami undang kuasa-Mu untuk hadir bersama dengan kami, memimpin pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh-Mu dan kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Urapilah Misulan yang akan menyampaikannya, bahkan urapi kami semua yang mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, kali ini Misulan memberikan tema ya, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah taat dan setia ya. Nah, firman Tuhan akan kita baca bersama-sama. Ayat Alkitabnya terdapat di dalam kitab Daniel 6 ya. Daniel 6 ayat 4 ya. Mari buka Alkitabmu di rumah dan kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Satu ayat saja ya. Daniel 6 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Amin. Nah anak-anak, Misulan akan bercerita firman Tuhan, kalian dengar dengan baik ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi ya, bahwa Daniel memiliki roh yang luar biasa. Nah, siapa Daniel ini anak-anak ya? Daniel ini adalah salah satu pejabat tinggi dalam kerajaan Raja Darius ya. Dia salah satu ya. Nah, berarti temannya banyak ya anak-anak ya. Nah, Raja Darius memilih 120 para pejabat tinggi negaranya. Tetapi dari 120 negara itu dipilih 3 orang. 3 orang yang kekuasaan melebihi 120 orang tadi. Dan Daniel ini termasuk dari 3 orang yang dipilih oleh Raja Darius untuk menjadi pejabat tinggi negara. Nah anak-anak, Daniel ini adalah orang yang suka berdoa. Ya, Daniel ini orang yang jujur, orang yang adil dalam melakukan pekerjaannya. Dia tidak pernah berbohong anak-anak. Sehingga apa yang terjadi anak-anak? Raja Darius mengangkat dia ya. Di dalam pikirannya, di dalam hatinya, Raja Darius ini ingin mengangkat Daniel menjadi apa? Menjadi pejabat tinggi, paling tinggi, tertinggi ya di dalam kerajaannya. Nah anak-anak, karena itu banyak sekali ya orang-orang yang iri hati kepada dia. Bahkan apa? Memfitnah, ya kan? Iri hati anak-anak, teman-temannya yang lain iri hati karena Daniel mau diangkat menjadi pejabat tertinggi dalam kerajaan Darius. Apa yang terjadi anak-anak? Orang-orang yang tidak senang menghadap raja, ya, menghadap raja dia. Untuk apa? Untuk meminta kepada raja, untuk mengajukan suatu permohonan, bahkan membujuk raja supaya apa anak-anak? Supaya semua orang yang ada dalam kerajaan itu menyembah hanya kepada Raja Darius. Sedangkan Daniel tidak menyembah kepada manusia, ya. Daniel hanya mau berdoa dan menyembah kepada Tuhan Allahnya. Nah, pada waktu Raja Daniel ini berdoa, orang-orang yang jahat ini tahu, dia mengikuti. Wah, itu dia. Daniel sedang berdoa. Mari kita laporkan kepada raja. Waduh, ya anak-anak ya. Dilaporkannya Daniel kepada Raja Darius. Apa yang terjadi anak-anak?
Raja Darius sedih. Karena apa? Karena yang berdoa tidak kepada raja saat itu adalah Daniel. Sedangkan Daniel itu kan dikasihi ya oleh Raja Darius, anak-anak. Akhirnya karena sudah mendapatkan kesepakatan ya, Raja Darius sudah membuat surat perintah ya untuk memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Akhirnya hal itu dilakukan, anak-anak ya. Raja Darius dan orang-orang yang jahat ini ya memasukkannya ke dalam gua singa. Wow, mengerikan ya anak-anak ya. Di dalam goa itu terdapat singa-singa yang lapar ya. Nah, coba kalian bayangkan, kalau di dalam goa banyak singa-singa yang lapar, kalau Daniel masuk ke dalam lubang singa, otomatis akan diterkam, dimakan habis, tidak tersisa, ya kan? Nah, tetapi mukjizat di situ terjadi, anak-anak ya. Pada saat pada saat Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, apa yang dilakukan oleh Daniel, anak-anak? Dia berdoa kepada Tuhan, tolong, aku ada di dalam gua singa. Tolong aku, selamatkan aku Tuhan. Dia punya Allah yang hidup, yang mendengar seruan doa Daniel. Lalu apa yang terjadi, anak-anak? Setelah pintu gua ditutup, gelap, malaikat Tuhan datang ke dalam gua singa. Ya, datang dia untuk apa? Untuk menutup mulut-mulut singa yang ada di dalam goa, anak-anak. Wow, luar biasa ya. Jadi singanya nggak bisa gigit, anak-anak ya. Singanya nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain walaupun dia lapar ya. Karena Tuhan Allah yang hidup itu melindungi Daniel. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, esok harinya anak-anak ya, esok harinya Raja Darius kepikiran nih, gimana ya nasibnya Daniel yang ada di gua singa. Setelah pagi hari dia cepat-cepat lari melihat ya ke gua itu. Dia ketuk pintunya, tok tok tok. Daniel, apakah Tuhan Allahmu sudah menyelamatkan engkau? Wah, apa yang dijawab? Yang mulia, aku masih hidup karena Tuhan menolong aku. Akhirnya apa yang terjadi, anak-anak yang dikasihi Tuhan? Raja Darius meminta orang-orang yang ada di sekitarnya untuk apa? Mengeluarkan Daniel dari gua singa. Ya, dikeluarkan anak-anak ya, dikeluarkan. Daniel utuh, sehelai rambut di kepala Daniel pun tidak jatuh. Badannya utuh, tetap sehat. Semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan dahsyat ya anak-anak ya. Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Nah, lalu anak-anak, apa yang terjadi dengan orang-orang jahat ini? Iya, anak-anak, Raja Darius menghukum orang-orang yang jahat. Ya, orang-orang yang jahat ini dimasukkan ke dalam goa itu dengan singa yang lapar, ya kan? Nah, akhirnya apa? Mereka diterkam singa. Lalu apa yang terjadi dengan Daniel, anak-anak? Daniel diakui, Tuhannya Daniel disembah oleh orang banyak. Karena apa? Karena Raja Darius memutuskan. Dia bilang begini sama rakyatnya, "Hai rakyatku, mulai saat ini sembahlah Allahnya Daniel." Amin. Iya, luar biasa, Allahnya Daniel hidup, bisa menolong ya. Nah, anak-anak, puji Tuhan ya. Firman Tuhan yang Misulan sampaikan pada hari ini kalian mengerti ya. Lalu berkat apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan pagi hari ini? Apa, anak-anak? Yang pertama, kita tidak boleh iri hati atas keberhasilan orang lain. Amin. Iya, tadi teman-temannya Daniel iri hati ya, sehingga mengajukan surat apa? Permohonan kepada raja untuk menghukum Daniel karena Daniel menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada manusia. Itu ya anak-anak ya. Jadi tidak boleh iri hati. Yang kedua, apa berkat yang kedua anak-anak?
Daniel memiliki roh yang luar biasa karena dia suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, dan suka berdoa. Demikian juga Misulan harapkan dari kalian semua ya anak-anak ya. Kalian harus senang memuji Tuhan, harus senang berdoa, harus senang menyembah Tuhan, supaya kita memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel ya. Seperti kedekatan Daniel dengan Allah. Lalu kalau kita punya masalah, pasti Tuhan menolong tepat pada waktunya. Demikian anak-anak firman Tuhan yang bisa Misulan sampaikan pada hari ini ya. Sebelum kita Misulan tutup, mari kita datang kepada Tuhan melalui doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Materaikan setiap perkataan firman itu di dalam hati kami. Tumbuhkan di dalam hati kami, sehingga kami memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel. Kami suka berdoa, kami suka memuji Engkau, kami suka menyembah Engkau, sehingga kami tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa dan taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat papa dan mama kami, berkatilah mereka. Kami berdoa juga bagi Miss dan Mister kami, berkati juga mereka. Bahkan bagi sekolah kami SD Immanuel yang tercinta ini, berkati sekolah kami sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah sekolah kami. Terima kasih di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama. Pesan Misulan, tetap menjaga kesehatan ya, tetap menjaga jarak ya, memakai masker dan mencuci. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.